Hari ini belajar tentang linear programming yang berhubungan dengan metode sintaks. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang atas ini adalah lebih kecil, sehingga dari lebih kecil itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kita sekarang coba ganti contoh yang lain. Contohnya adalah ini. Sebuah toko yang menjual keperluan pertanian menyediakan dua pupuk merek, yaitu merek Super dan merek Top. Pupuk Super mempunyai kandungan nitrogen 2 kg per sak dan fosfat 4 kg per sak. Pupuk Top mempunyai kandungan nitrogen 4 sak dan fosfat 3 kg per sak. Seorang petani membutuhkan paling sedikit 16 kg nitrogen dan 24 kg fosfat untuk lahan pertaniannya. Harga pupuk Super dan Top masing-masing adalah 60.000 dan 30.000. Petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk yang harus dibeli agar total harga pupuk mencapai minimum dan kebutuhan pupuk untuk lahannya terpenuhi. Kalau di sini kita mempunyai dua batasan, yaitu pupuk Super dan pupuk Top. Harganya adalah 60.000 dan 30.000, sehingga setnya adalah 60.000 X1 plus 3.000 X2. Nah, dari sini tujuan kita adalah untuk menekan harga pembelian. Pupuk Top Super itu harus dibeli berapa, maupun yang Top harus dibeli berapa. Batasannya apa? Pupuk Super mempunyai kandungan nitrogen 2 kg per sak dan fosfat 4 kg per sak. Ini kita lihat kebutuhan. Di Super, dia kandungan nitrogen adalah 2 kg per sak, fosfatnya adalah 4 kg per sak. Terus harga belinya adalah 60.000. Kemudian yang pupuk Top, dia nitrogennya adalah 4 kg per sak, fosfatnya adalah 3 kg per sak dengan harga 30.000. Sekarang kebutuhannya, seorang petani membutuhkan paling sedikit. Nanti kalau paling sedikit adalah lebih besar atau sama dengan. Kebutuhan untuk nitrogen adalah 16, fosfat adalah 24. Sehingga dari sini kita dapat batasan adalah 2x1 plus 4x2 lebih besar atau sama dengan 16. Terus 4x1 plus 3x2 lebih besar atau sama dengan 24. Ingat, x1 lebih besar daripada 0, nah x2 lebih besar daripada 0. Nah, kita dapat tadi Z adalah 60.000 X1 plus 3.000 X2. Ini dari sini kita ambil grafik. Caranya adalah kayak tadi. Kita anggap jika X2 sama dengan 0, berarti X1-nya adalah 16 per 2 sama dengan 8. Berarti divisit 8,0. Kemudian kalau X1-nya 0, jadi X2-nya adalah 16 bagi 4 sama dengan 4. Berarti 0,4. Berarti di persamaan 1, titiknya adalah 8,0 dan 0,4. 8,0 plus
0,4. Kemudian persamaan 2. 4x1 plus 3x2 lebih besar sama dengan 24. Jika x2-nya 0, berarti x1-nya adalah 24 bagi 4 sama dengan 6. Berarti di titik 6,0. Sebaliknya, jika x1 sama dengan 0, berarti x2 adalah 24 bagi 3 sama dengan 8. Sehingga titiknya adalah 0,8. Nanti titik persamaan 2 dia akan berada di 6.0 dan 0,8. 6,0, 0,8. Ya. Ini akhirnya. Nah, kalau di sini kita lihat 6,0 tadi adalah persamaan ada 6 sama 8. Itu 6 sama 8 adalah persamaan 2 di sini. Persamaan 1 ada di sini. Sehingga dari sini, karena ini lebih besar, maka yang kita ambil adalah titik luarnya, yaitu 0,8 titik T sama 0,x. Ini adalah 6,0 terus pertemuan dari x1 persamaan 1 dan 2 dan 0,8. Sudah dapat. Ini harusnya bukan 15,0. Jadi daerah ini terletak di dalam daerah garis titik 15. Harusnya adalah 6,0 titik D-nya titik potong adalah 2x nah, harusnya nih kalau tinggal A-nya kita mau di mana? Saya nanya di sini. A-nya kita 6,0, B-nya pertemuan titik 1 sama 2, dan di sini adalah C-nya kita 0,8. Nah, sekarang kita cari titik potongnya. Caranya yaitu kita menggunakan istilah eliminasi dan substitusi. Yaitu 4x1 plus 8x2 sama dengan 16 dan garis 4x1 plus 3x2 sama dengan 24. Kita yang paling gampang adalah ini. Ini kalikan 2, ini tetap kalikan 1. Sehingga sebenarnya 4x1 plus 8x2 sama dengan 32. 4x1 plus 3x2 sama dengan 24. Kita kurangi sehingga 0 kurang 5 x2 sama dengan 8. x2 sama dengan 1,6 atau 8/5. Sehingga kalau kita masukkan ini tinggal 4 kali 1,6 ditambah 8x2 sama dengan 34. Sehingga x2-nya adalah 32 kurangin 4 kali 1,6 per 8 sama dengan 4,8. Sehingga kita dapat titik B itu ada di 4,8, 1,6.
Jadi maaf salah. Di sini 0,8 sama 0, sini 8,0, sini 0,8. Tadi saya ngomong 6. Benar adalah harusnya nih. A itu adalah 8,0, B pas potongan 2x1 plus 4x2 sama dengan 16, dan garis 4x1 plus 3x2 sama dengan 4x2. Ini adalah 0,8. Sehingga kita ini dapat titik B itu adalah 4,8 tambah 1,6. Nah, dari sini kita dapat menentukan. Itu ingat tadi ya, Z adalah 6000x1 plus 3000x2. Kalau 0,8 berarti Z-nya adalah 6000 kali 0 tambah 3000 kali 8 sama dengan 240.000. Tuan titik B itu ada di 4,8 tambah 1,6. Sehingga 60.000 kali 60.000, kita benar sekalian, garisnya ini titik 0,8,0 sini 0,8. Oke, kita ke sini. Nah, 4,8. Ini Z adalah 4,8, jadi 4,8. Ini berapa nih? 60.000 kalikan 4,8, 288 ditambah 3. Dari sini titik B adalah 60.000 kali 4,8 ditambah 30.000 kali 1,6 bisa 36. Dan di titik C dia adalah A itu adalah 8,0, itu adalah 4,8, itu adalah 0,8.
kita dapat titik A adalah 8,0 sehingga Z-nya adalah 60.000 kali 8 tambah 30.000 kali 0, dapatnya 480. Titik B adalah 4,8 sama 1,6 sehingga 60.000 kali 4,8 plus 30.000 kali 1,6 sama dengan 3,6. Titik C adalah 0,8 berarti 60.000 kali 0 tambah 30 kali 8 sama dengan 240. Ingat, soalnya adalah berapa sak yang masing-masing pupuk harus dipilih agar total harga pupuk mencapai minimum. Yaitu dari sini kita mencari nilai harga yang paling kecil. Yaitu kalau kita lihat di sini harga yang paling kecil adalah di 240. Nanti dari sini kita pilih adalah yang C yaitu 0,8 dengan nilainya adalah 240, yaitu pupuk super sebanyak 0 sak dan pupuk tos sebanyak 8 sak sehingga mendapat harga minimum sebesar 240.000. Kemudian kita coba lakukan kombinasi. Yaitu contohnya seperti ini. Sebuah industri kerajinan kulit membuat tas yang terdiri dari jenis A dan B. Keuntungan masing-masing jenis tas adalah $4.000 untuk A dan $200 untuk B. Industri mendapat kontrak pesanan dari sebuah toko sebesar 30. Bebas, 30 ini A-nya berapa, B-nya berapa, yang penting jumlahnya adalah 30. Kendalanya adalah ini. Suplai bahan kulit paling sedikit 80 lembar per bulan. Artinya, sekali pesan minimal 80 lembar. Industri kerajinan ini harus memesan paling tidak 80 lembar per bulan. Setiap barang A itu membutuhkan 2 lembar kulit dan B membutuhkan 8 lembar. Dari pengalaman sebelumnya, industri ini tidak bisa membuat barang A lebih dari 20 buah per bulan. Batasannya adalah maksimal membuat barang A adalah 20 buah per bulan. Mereka ingin mengetahui berapa jumlah masing-masing yang harus dibuat supaya keuntungan yang didapat maksimum. Dari sini, Z-nya adalah 4.000 A plus 2.200, 400 A plus 200 B. Atau kalau kita A konversi ke X1 dan B ke X2 sehingga fungsinya adalah minimum keuntungan. Jadi X-nya maksimum keuntungan. Berapa maksimum. Jadi sini X-nya maksimum Z sama dengan 400 X1 plus 200 X2. Sekarang batasannya. Batasannya adalah A itu perlu 2 lembar. B perlu 8 lembar. Tetapi 8 lembar setiap pesan dia minimal 80 lembar. Kemudian maksimal produksi A adalah 20. Total pesanan adalah 30. Dari sini kita konversi 2x1 plus 8x2 lebih besar atau sama dengan 80. Kenapa lebih besar? Karena contohnya adalah minimal paling sedikit ada 80. Ini lebih besar atau sama dengan 80. Kemudian ada batasan juga adalah ini.
A produksinya adalah maksimal 80, sehingga A itu X1 lebih kecil sama dengan 20. Batasan lagi adalah total pesanan adalah 30, berarti X1 plus X2 sama dengan 30. Kita bagi dari sini. Bebas, A-nya mau berapa, B-nya berapa, yang penting jumlahnya adalah 30. Dari sini, langkahnya adalah sama seperti kita tadi. Membuat garis mana yang ada di sini X, mana yang ada di sini Y. Nah, sini. 2X1 plus 8X2. 2X1 plus 8X2 sama dengan 0. Nah, kita asumsi kita X2-nya 0. Kalau X2-nya 0, berarti 2X1 sama dengan 80, X1 adalah 40. Kita sekarang balik. Kalau X1 sama dengan 0, berarti 8X2 sama dengan 80, X2 adalah 10. Sehingga titik potongnya adalah 0,10. Kemudian ini harusnya adalah batasan kedua adalah nih. Kita ambil X1 sama dengan 20. Karena ini langsung aja, sehingga dia adalah X1 adalah 20,0. Nah, kalau 1 gimana? Nanti kita jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah X1 tambah X2 sama dengan 0. Sehingga kalau kita lihat X1, X2-nya 0, berarti X1-nya adalah 30. Berarti 30,0 dalam kurung atau kalau disumbu Y adalah 0,30. Maaf, gambarnya kurang jelas. Saya contohkan dari awal. Persamaan 1 itu kita dapat 40,0 di sini dan 0,10. Ini adalah persamaan 1. Kemudian persamaan 2. 1 dia adalah 1 itu adalah lebih besar, maka yang ditarik adalah ke sana. Yang dipakai adalah yang menjauhi dari 0. Kemudian adalah batasan lagi adalah X1 sama dengan 20. Nah, maksimal adalah 20 di sini. Berarti yang kena adalah di sini. Di sini, yang di sini dia adalah udah dibatasi 20 sehingga nggak kepakai. Yang ketiga adalah 30 sama 30. Dia sama dengan maksimal. Berarti tidak boleh lebih. Berarti dia akan turun. Nah, dari sini kita dapat persamaan A, B, C, D. A-nya adalah 0,30. B-nya adalah persamaan 2 sama persamaan 3. C-nya adalah persamaan 2 sama persamaan 1. Dan D-nya adalah 0,20. Nah, kita substitusi lagi. Sini, yang C sama yang B. Dan kita dapat A-nya adalah 30,0. Nah, itu ada di sini. 0,30. 0,30. B-nya adalah 0,10. Ya. Ini A itu adalah 0,30. D-nya adalah 0,10. Kita cari titik P, titik potong adalah X1 sama dengan 20 dan S1 plus S2 sama dengan 30. Titik P-nya adalah titik potong X1 sama dengan 20,
2x1 plus 8x2 sama dengan 80. Caranya sama. Kita yang P dulu. Nah, X1 sama dengan 20, X1 tambah X2 sama dengan 30. Ini udah sama, tinggal langsung aja. Sehingga dapat X min 2 sama dengan min 10, X2 adalah 10. Sehingga kalau X2 10, X1-nya adalah 20. Titik B adalah 20,10. Kemudian titik C. Titik C itu adalah perpotongan garis X1 samaan 2 sama persamaan 1. Sehingga 2x1 ini udah sama, tinggal turunin. Min 8x2 sama dengan 80 kurangi 40 kurangi 80 adalah min 40. Nah, x2-nya adalah 5. Sehingga dari sini kalau x2-nya 5, misalnya 2 kali 8 kali 40, berarti tinggal 40, x1-nya adalah 40 per 2 sama dengan 20. Titik B-nya adalah 20,5. Nah, dari sini kita dapat daerahnya, yaitu A adalah 0,30, B 20,30, C 25, dan D 0,10. Nah, fungsi Z-nya adalah Z adalah 400 X1 plus 400 X2. Nah, dari sini kita dapat kalau di poin titik A 0,30, Z-nya adalah 400 kali 0 tambah 200 kali 30 sama dengan 6000. Kemudian titik B adalah 20,10, sehingga 400 kali 20 plus 200 kali 10 sama dengan 10.000. Dan titik C 20,5, yaitu 20. Oke. 20 kali 400 tambah 20 kali 5 sama dengan 9.000. Dan titik C adalah 0,10. 0,10. Sehingga kita dapatkan 4.000 kali 0, 400 kali 0 plus 2.000 kali 10 sama dengan 2.000. Dan di sini yang maksimal adalah 10.000. Ini kita dapat fungsi yang maksimum antar titik B, yaitu di poin 20,10 dengan nilai fungsi tujuan adalah 10.000. Sehingga industri kerajinan tangan untuk mencapai keuntungan maksimal maka perlu memproduksi tas A sebanyak 20, tas B sebanyak 10, sehingga keuntungan maksimal sebesar 10.000. Dalam grafik, yang utamanya adalah ini. Jangan sampai salah gambar. Kemudian perhatikan juga kalau lebih besar, maka yang kita ambil adalah yang menjauhi 0. Kalau lebih kecil, itu yang dipakai adalah mendekati 0. Ini, mendekati 0 lebih kecil. Sama dengan sama. Kemudian, kalau cuma satu seperti ini, berarti dia akan lurus. Nah, tinggal lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil ini, dia berarti yang mendekati 0. Kalau X2, X2-nya, misalnya X2 sama dengan 20. Garisnya di mana? Kalau ini kan X1 sama dengan 20. Kalau X2 sama dengan 20, dia garisnya seperti ini. Tinggal tarik ke bawah. Utama di sini adalah yang cara baca kapan aksiran lebih besar, lebih kecil sama dengan itu tolong diperhatikan. Kemudian karena ini grafik itu perlu gambar yang presisi. Kalau kita jaraknya nggak sama, kadang titik potongnya itu tidak bagus. Itu yang menjadi perhatian di metode grafik. Nah,
penjelasan tentang linear programming tentang metode grafik dan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.